Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu, nomor 164 Cibogo, Lembang, Radio Komunitas 107,9 M3FM mengudara. Anda memiliki UMKM? Bingung untuk mempromosikannya? Nggak usah bingung deh. Sekarang ada program M3FM loh mendukung UMKM wilayah Lembang. Buruan deh daftarkan diri Anda ke 107,9 M3FM. 107,9 M3FM mendukung UMKM wilayah Lembang. Satu langkah lebih maju bersama M3FM. Pesan ini disampaikan oleh 107,9 M3FM Trend Music Station. Nggak dipungut biaya loh, gratis, tis. Bencana tidak bisa dicegah. Maka, untuk mengurangi risiko bencana, mari kita ikuti latihan gabungan relawan kebencanaan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Responsif, siap, tanggap. Yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Oktober 2020 sampai dengan Minggu 1 November 2020. Tempat Tebing Citatah 125 dan Situ Ciburuy, Padalarang. Untuk pendaftaran, hubungi Kang Tommy di 0895 3726 65242 atau Kang Akbar 0899 4500 573. Pesan ini disampaikan oleh Gabungan Relawan Kebencanaan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi bekerja sama dengan 107,9 M3FM Trend Music Station. Mari kita jaga alam agar alam menjaga Musik Station dari orang Lembang tentunya ya. Digelar acaranya Kopi Ngelkedai setiap hari Jumat tentunya dari jam 2 sore sampai dengan jam 6 sore ya. Atas gagasan tentunya dari kelompok Sugih Makmur yang didukung oleh para LMDH yang ada di Kecamatan Lembang di sore hari ini. Seperti biasa tentunya kami mengucapkan selamat datang untuk tamu undangan atau hadirin yang sudah hadir di siang hari ini ya. Selamat bergabung ya, termasuk juga para pengunjung yang hadir di sore ini. Yuk kembali bergabung di sebelah sini ya. Kemudian kita akan mereka acara Kopi Ngelkedai ya, yang insya Allah juga nanti akan dijelaskan lebih jelas tentang Kopi Ngelkedai. Juga kami kedatangan tamu dari Porel ya. Dari kelompok relawan peduli lingkungan Bandung Barat yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang di siang hari ini. Mudah-mudahan saja nanti sekaligus juga bisa menyampaikan, memaparkan tentang apa itu Porel agar menjadi wawasan atau edukasi yang baru untuk kita semua ya. Ya dan baik, untuk yang hadir tentunya pada kesempatan sore hari ini, siang hari ini kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Wabil khusus tentunya para ketua LMDH yang sudah hadir, kami ucapkan selamat datang. Selamat menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan ya. Dan untuk acara yang pertama, kami ingin juga tentunya memberikan waktu kepada untuk Kang Nono untuk tampil di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngahaturkeun nuhun ka rekan-rekan sadaya anu tos tiasa nyempetkeun waktosna dina acara Ngopi Ngelkedai. Ngaluangkeun dunya kanggo anak yatim. Mudah-mudahan berkah kangge urang sadaya. Sareng deui mudah-mudahan kapayuna tiasa teras digelar ieu acara. Sareng tiasa saenggalna
murang kalih yatimna panginten. Dinten supados buktos kegiatan ieu teh terlaksananya Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu palawargi sadaya tiasa ngenikmati hidangan ala kadarna, hapunten anu kasuhun, teu tiasa nyugemakeun anu sakumaha sakedahna panginten, saterasna wilujeng silaturahmi. Abdi teh tiasa pidato saros namanya teh. Nemean gitu. Nyarios dusum tawis gitu atunya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu para komunitas-komunitas yang akan hadir di sore hari ini, tentunya di acaranya Kopi Ngalegedai ya. Juga kami kedatangan tamu dari Porel ya di sore hari ini, dan kami persilahkan juga tentunya waktunya sesaat dari Porel untuk memperkenalkan diri. Kami persilahkan untuk perwakilan dari Porel kami. Persilahkan untuk tampil di atas panggung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Rudi, akrab dipanggil Rudal ya. Jangan panggil abah, jangan panggil bapak, om. Nah, kira-kira seperti itu. Disuruh mengisi di acara ini, acara apa ya? Saya kurang tahu gitu. Kopi Ngalegedai gitu. Intinya Forum Relawan Kebencanaan KBB itu selalu untuk siaga tanggap dalam di setiap bencana dimanapun berada, terutama di wilayah KBB Pak. Terutama di wilayah KBB. Kira-kira seperti itu Kang. Iya, untuk betul, pembukaannya iya. Nanti kita berbicara lebih panjang lebar lagi. Siap. Ya, terima kasih. Baik, dari perwakilan dari Porel yang sudah menyampaikan tentunya. Untuk berikutnya juga kami juga kedatangan kemudian hadir ya pimpinan kami dari 107,9 M3 FM, Ibu Mira, untuk sore hari ini juga untuk memberikan sambutan termasuk juga penjelasan tentunya kenapa 107,9 M3 FM sangat mendukung acara Kopi Ngalegedai ini tiap minggunya. Kami persilakan untuk Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat datang semuanya nih yang sudah pada datang, yang nggak bisa disebutin satu persatu ya. Ini biasanya jam segini udah pada kumpul ya, Pak Nono. Ini pada kemana ini? Ada. Sarehat itu? Alhamdulillah. Sakali deui atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tahaya suantenan. Menyambung tadi mungkin apa yang dikatakan Pak Oma, kenapa radio M3 FM sangat mendukung dengan kegiatan Kopi Ngalegedai, atau itu singkatan dari ngaluangkeun dunia jang anak yatim. Seperti itu informasi yang kami dapat ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terrealisasi cepat apa yang disampaikan Pak Nono tadi. Oke, seperti itu kami dari radio komunitas 107,9 M3 FM tidak menutup kemungkinan untuk komunitas yang lainnya khususnya di Lembang yang mau bersinergi dengan radio kami buka, silahkan, pasti kami akan mendukung dan mensupport. Yang penting visi dan misinya baik. Seperti itu mungkin ya pemaparan dari saya. Mungkin nanti juga ada dari Korel yang akan memaparkan, ada program nanti ya Kang Sandi sama Kang Oma, nanti ada program mungkin bisa diumumkan ya. Barangkali yang belum tahu bisa jadi tahu, seperti itu kali ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Oma, karena setiap minggu ini rasanya saya terus ini yang diajak. Mohon maaf ya kalau kurang enak ini, karena kebetulan saya lagi kurang enak badan juga. Ya begitu, mungkin mudah-mudahan dari Sugih Makmur yang menggagas kegiatan ini menjadi motivasi
pasti ya menjadi motivator untuk komunitas yang lainnya juga. Mudah-mudahan seluruh komunitas khususnya yang di Lembang bisa bersinergi dengan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di komunitasnya. Seperti itu mungkin ya. Mungkin rupanya seperti aja Bang Oma ya. Oke, baik, mungkin nanti dilanjut dengan yang lainnya. Mungkin dari sana sudah ada LMDH juga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk pimpinan kami ya dari 107,9 M3FM Tren Musik Station Radio Orang Lembang ya. Jadi mungkin ada dasar alasan kenapa tentunya Radio M3 terdepan ya sebagai radio komunitas mendukung pelaksanaan Kopi Ngalagadai ya. Yang jelas bukan hanya sekedar hiburan kita di sini atau minum kopi sambil bersantai, tetapi tiada lain adalah mengetuk hati siapapun yang hadir tentunya untuk ke acara Kopi Ngalagadai ini untuk sama-sama berdonasi untuk anak-anak yatim di luar sana ya. Yang semoga saja seperti yang dijanjikan tadi oleh Kang Nono ya. Mungkin di minggu depan siapa tahu langsung bisa dihadirkan perwakilan atau anak yatimnya di hadapan kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik, kami pun juga sudah kehadiran tentunya dari beberapa kelompok LMDH yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Dan kami persilakan mungkin perwakilan kelompok LMDH yang akan hadir juga mungkin memberikan sedikit kata sambutan di atas panggung. Kami persilakan untuk kelompok LMDH untuk tampil di atas panggung. Ya, Bang Sandi di siaran radio lagu-lagu nostalgia ya Kak Bang Sandi ya. Iya betul Bang Oma. Kemudian ada pimpinan kami juga Ibu Mira. Ini yang biasa terjun langsung ke lapangan, tentunya mengawal kami di lapangan ini. Kemudian nanti ada rekan kami juga ada Teh Mei yang biasa membawakan lagu-lagu dangdut pagi ya. Betul Pak Oma. Kegabungan katanya Teh Mei lagi ada keperluan dulu sebentar. Betul. Ya. Oke, mungkin nanti nyusul sebentar lagi. Juga mungkin biasanya Abah Jepri ya. Betul. Ada juga Mbah Jepri yang mungkin lagi di jalan nih Mbah Jepri ya. Masih di dalam perjalanan ya. Berikut mitra-mitra M3 juga. Ini katanya mau pada kesini Bang Oma. Mau hadir ya di sore hari. Iya, tadi sudah ada informasi melalui WA Teh Jenong, Teh Inanose, gitu yang lainnya katanya mau pada kesini. Iya. Oke, langsung saya bilang aja. Oke, langsung aja OTW ke lokasi. Betul, betul. Jadi ya. Jangan malu-malu ya. Ya, dan yang jelas mungkin buat Anda yang baru saja hadir di Kopi Ngalagadai ini pada minggu ini ya, bahwa baru kami sampaikan bahwa Kopi Ngalagadai ini dilaksanakan setiap minggu ya, setiap Jumat dari jam 2 sore sampai jam 6 sore. Jadi mungkin Anda juga dari bagian yang punya komunitas ya, silakan diundang hadir di sini sambil ngopi santai kita di sini. Mudah-mudahan ada rezeki kita juga yang barokah bisa dibagikan atau didonasikan walaupun tidak sebesar apa yang orang lain harapkan. Amin. Sebagian disisikan untuk anak-anak yatim ya. Iya, sebagai istilahnya karena kita ini sebagai manusia ya Pak Oma ya, tidak hanya harus membersihkan diri secara jasmani ya, tapi secara rohani kita juga. Jadi walaupun istilahnya kita punya rezeki sedikit, kenapa enggak sisihkan sedikit apapun. Nah, justru saya pernah belajar ya dari salah satu guru besar. Kalau kamu ingin jadi kaya, janganlah kamu takut jadi orang miskin. Betul. Nah, jadi kita jangan jangan takut kita kehilangan uang 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, tapi insya Allah nanti datangnya akan berkali-kali lipat, bahkan beratusan kali lipat Bang Oma. Nah itu dan alhamdulillah kalau nggak salah saya juga pernah ya merasakan hal seperti itu. Luar biasa. Bukan Bang Oma, betul ini mah ya. Kalau kita memang ikhlas untuk membantu seseorang. Betul. Aduh. Kata pikiran kekarahan Kang Sandi bener. Emangnya selalu salah gitu. Ya, salah satu mungkin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai banyak rezeki, Allah berpesan bahwa sebagian kecil dari harta atau rezeki yang kamu miliki maka ada hak orang lain. Nah begitu ya. Jadi sangat relatif jumlahnya berapa terserah kepada kita, kembali kepada keikhlasan kita. Hanya yang jelas betul kata Kang Sandi tadi, jangan takut jadi miskin, jangan takut jadi tidak punya uang karena kita lagi izin bersedekah ya. Insya Allah uang sedekah kita akan berlimpah tentunya Kang Sandi ya. Dan tentunya ini sesuatu banget di edisi hari ini Bang Oma ya. Betul. Karena nih tamu-tamunya adalah dari relawan peduli lingkungan ini. Betul. Ini yang setiap minggu, bahkan mungkin seminggu bisa beberapa kali ini tugasnya apa?
membersihkan semua sampah yang ada di mana-mana, Bang Oma. Terutama di pinggir-pinggir jalan. Betul. Nah, minggu kemarin itu sampai hampir 1 truk ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita keduk dari ini selokan Cikole Gamlok ya. Amin. Betul ya. Karena alhamdulillah. Iya, tepuk tangan dong ya. Suatu kehormatan untuk saya digabungkan ke grup relawan ini oleh Bapak Ketuanya langsung, Bang Oma. Ya, dan Kang Sandi mungkin nggak ada salahnya kita undang ke sini lah. Sekalian kita perkenalan, kami persilakan ya. Untuk Bapak Ketua, untuk memperkenalkan tentunya ya. Lingkungan ya. Kami persilakan Akang untuk ke depan. Bapak Asep Koswara, Betul. silakan ke panggung. Sekaligus saya juga orang Lembang belum kenal ini. Saya Kang Oma. Iya Kang, ini tentunya banyak hal orang menyalurkan aspirasi atau inspirasi dalam mencintai lingkungan ya. Salah satunya mungkin yang dilakukan Akang. Apa sebetulnya yang menjadi satu ide untuk Akang sehingga turun ke jalan seperti yang disampaikan Kang Sandi tadi sampai membersihkan semua sampah? Apa motivasi Akang untuk melakukan itu? Untuk motivasi saya membersihkan lingkungan yang ada di Lembang, khususnya umumnya KBB ya. Karena yang saya lihat mungkin sebagian masyarakat belum ada yang begitu memahami. Betul, ya. Akan gimana terjadinya kalau misalkan seandainya banyak sampah berserakan di pinggir jalan. Betul. Nah, itu makanya kita turun ke jalan untuk memberikan satu contoh kepada masyarakat. Betul. Edukasi langsung ya. Nah, betul. Untuk memberikan contoh agar masyarakat itu peduli akan lingkungan. Betul. Jangankan untuk wilayah yang lain, tapi untuk wilayahnya sendiri dulu. Ini biasanya kan ada pemahaman terbalik kan. Ketika masyarakat melihat memang ada kelompok yang rajin membersihkan sampah, kesininya bukan mencontoh malah Kang, hanya nonton ya Kang ya. Betul. Biar saja karena sudah ada petugas, begitu kan? Bagaimana memberikan edukasi kembali kepada mereka agar malah mereka sebetulnya ikut partisipasi dengan Akang, bukan hanya menonton, begitu kan? Ya, kami mengajak ya. Kami mengajak untuk kepada masyarakat. Dan kami pun bukan pegawai sampah. Kami pun bukan petugas sampah. Tapi kami peduli akan lingkungan yang banyak sampahnya. Gitu. Jadi jangan sampai lingkungan kita itu tercemar dengan sampah. Karena apa? Yang rugi bukan kita saja, tapi saudara-saudara kita yang ada di bawah kita juga nanti akan merasakan kerugiannya kayak terkena dampaknya. Nah, betul. Jadi kami sebagai Ketua Relawan Peduli Lingkungan mengajak ke seluruh masyarakat yang ada di Lembang khususnya umumnya KBB untuk mengajak. Betul. Nah ini Kang juga ada pertanyaan dari saya nih. Melihat saya dari tadi juga Akang mungkin punya atribut atau apa, atau termasuk apakah pemerintahan baik tingkat daerah, lapisan daerah ataupun pemerintahan dari pusat, bentuk apa dukungan dari pemerintah terhadap gerakan yang akan lakukan itu? Untuk tahap pemerintah jujur saja ya, untuk tahap pemerintah kalau support sudah ada. Tapi kalau dukungan itu belum ada. Belum ada, jujur saja. Baru support saja. Ya, baru support saja. Tapi kami bukan support saja ya. Betul. Tapi dengan dukungannya juga. Tentu. Kita tunggu. Itu wajib, yang wajib ya. Ya, kita jujur saja. Betul. Memang ya. apa yang kita rasakan saat ini. Betul. Ya, itulah yang kami ucap. Dan yang jelas mereka harusnya bangga. Betul. Ada kelompok masyarakat yang tanpa digerakkan mau bergerak sendiri, peduli dengan lingkungan. Ya. Jadi bukan mereka hanya mengacungkan jempol, tapi yang jelas harus terjun. Bagaimana nanti Akang bisa mengelola anak buah dan dari mana mungkin pasukan Akang ini bisa hidup. Yang jelas seperti itu ya. Betul. Termasuk karena mereka ketika terjun ke lapangan harus minum ya teh ya. Terjun ke lapangan butuh tenaga ya. Mudah-mudahan pemerintahan kita juga mendengar yang jelas. Amin ya. Bangga sekali saya, terima kasih Kang. Sama-sama. Asep ya. Mudah-mudahan yang jelas langkah Anda tidak berhenti di sini ya. Dan juga untuk masyarakat tentunya wajib sifatnya memberikan aplaus yang tertinggi ya untuk RPL ini. Yang dengan sukarelawan hati tentunya terjun ke lapangan ya tanpa ada yang menyuruh ya, hanya kepedulian. Walaupun tidak besar kepedulian kecil ini adalah modal sikap awal tentunya, termasuk tidak akan indah. Yang jelas sebuah negeri kalau
biar sampah. pembangunannya mewah dan tinggi Indah. ya Kang Sandi Iya. ya. Tapi sampahnya bertebaran, saya yakin tidak akan pernah ada orang yang mau berkunjung ke Betul, rumah kita betul, ya. betul. Ya, jadi tepuk tangan sekali lagi untuk RPL ya yang sudah sukarelawan ya. Dan ini Bang Oma ya sangat istilahnya menjadi motivasi banget ya. Betul. Di zaman sekarang ini ternyata masih banyak orang-orang yang berhati mulia ya. Betul. Mengorbankan waktu, tenaga bahkan mungkin transportasinya juga ya untuk membersihkan lingkungan ya ini. Betul. Ini patut dicontoh ini. Nah ini salah satunya mungkin Kang Sandi adalah acara kegiatan Kopi Ngala Gedai adalah kepedulian para LMDH selama ini melihat betul. anak-anak yatim di luar sana yang mungkin juga masih banyak sebetulnya yang tidak terhimpun dalam sebuah yayasan ya. Betul Bang Oma. Kemudian saya juga melihat kepedulian ini yang ditimbulkan oleh Porel nih, ya. Betul. Melihat kemarin waktu saya talk show di radio ya, begitu besar ya. Ternyata kita sendiri masyarakat Lembang belum tentu jauh tahu juga ya bahwa sebetulnya daerah kita ini Alhamdulillah. rawan sebetulnya dengan bencana Kang Sandi. Betul. Rawan banget sebagai daerah pegunungan ya. Bisa jadi kena longsor ya ataupun ada gempa bumi dan sebagainya. Ya ini mungkin juga termasuk salah satunya bahwa di tanggal 30 ya kan dari Porel itu akan melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan ya. Pelatihan ya. Nah ini juga kami ingin mungkin kelompok Porelnya saat ini menjelaskan juga nih kepada yang hadir di sini. Harus. Kalau misalkan ada mungkin di antara yang hadir pada saat ini ingin bergabung tentunya seperti kemarin saya pertanyakan ya, kalau ingin bergabung harus siapa yang dihubungi, kemudian kemana dihubungi, seperti apa dan bagaimana untuk bisa bergabung di Porel ini ya. Untuk informasi lebih jelasnya Bang Oma ya. Betul. Jadi kita mungkin panggil saja perwakilan dari kita undang Porel. Iya, kami persilakan. Perwakilan dari Porel ya. Iya. Kita ketemu kembali. Ini ada Bang Iwa ya. Terima kasih sudah hadir. Pak Ketuanya juga terima kasih sudah hadir ya. Kami persilakan. Mungkin kemarin saya sudah berdialog ini di radio Pak tentang rencana adanya pelatihan dari Porel. Namun yang jelas mitra kemudian kemarin bertanya, itu teh acara apa Bang Oma, kemudian seperti apa dan mekanismenya nanti seperti apa? Kami persilakan mungkin untuk disampaikan di sini. Sebentar Kang, saya sampaikan dulu kepada rekan-rekan, terutama ke Sugih Mukti ya, Sugih Makmur Ngalagedaya, Kopi Ngalagedaya. Ya. Forum relawan kebencanaan ini baru terbentuk kurang lebih 1,5 tahun. Nah, sebelum terbentuk Forum Relawan KBB ini, pada saat banjir bandang Garut, tsunami Aceh, Lombok, Palu, terus terakhir Anyer sama Sukabumi, terakhir lagi Cileuksa. Bogor. Jaya. Kita punya program Pak. Programnya adalah santunan ibu hamil. Spesialis ya. Spesialis Forum Relawan KBB itu santunan ibu hamil. Karena pada saat tsunami ataupun bencana, ibu hamil ini selalu disamaratakan dengan korban yang lainnya. Gitu. Nah, ada juga santunan anak yatim, korban bencana. Nah, yang terakhir santunan untuk masjid-masjid yang menjadi korban bencana. Itu alhamdulillah sudah kita lakukan di banjir bandang Garut, di Lombok, di Palu, terus di Anyer. Jadi bukan hanya wilayah KBB saja Pak ya? Bukan. Mudah-mudahan kita walaupun KBB ini indah. KBB ini indah Pak. Tapi di dalam keindahan itu tersembunyi ancaman yang sangat besar, yaitu sesar Lembang. 4 wilayah yang terancam. Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung. Dan terbesarnya itu di wilayah KBB ya? Wilayah terbesar sesar Lembangnya itu adalah KBB. Wilayah terbanyak korbannya adalah Kota Cimahi. Nah, pada saat sekarang berkumpul ini kita relawan. Tapi pada saat sesar Lembang terjadi bukan relawan lagi. Kita korban. Jadi korban. Kita korban. Betul. Pada saat
sekarang ini kita Jadi relawan. apalagi orang Lembang ya, Iya. titiknya di situ ya. Iya, relawan itu terlatih untuk menolong. Nah, pada saat sesar Lembang terjadi, kita yang akan ditolong. Betul. Nah, bagaimana caranya kita siap untuk selamat menolong diri sendiri. Nah, itulah Forum Relawan Kebencanaan Sesar KBB. Lembang tuh apa? Barangkali dari mitra pendengar ini ada yang belum tahu tuh apa Sesar Lembang. Saya tinggal di Lembang selama jadi orang Lembang, geus gede kieu, baru mendengar Sesar Lembang teh naon atau apa namanya tuh patahan Lembang teh naon cenah Pak. Nanti kita terangkan sama Infocom ya. Oh, Kebetulan gitu. kita punya media Infocomnya Kang. Jadi itulah selama ini Forum Relawan Kebencanaan KBB selalu mengutamakan korban ibu hamil karena pada saat tsunami Tapi bukan itu saja Pak ya, bukan itu saja. itu. Jadi saya rasa sinergi Kang, sinergi dengan Kopi Ngalagedai ini. Waduh. Anak yatim ya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Kopi Ngalagedai ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Relawan Kebencanaan KBB selalu tampil di setiap kebencanaan dimanapun berada. Kita semua jangan berharap ada bencana lagi. Betul. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf nanti disampaikan lagi oleh Infocom yang sudah siap. Ini Bah Iwa siap. mengenai yang kemarin dibahas tentunya ya. Ini barangkali ada di antara yang hadir pada saatnya nanti tanggal 30 mungkin ingin ikut serta juga nih tentang yang kemarin dibicarakan sama pimpinan juga bagaimana cara mereka mendaftarkan diri untuk bergabung di acara pelatihan yang diadakan oleh Porel mungkin begitu. Ya, bagian dari program Porel ini salah satunya adalah edukasi, ya, mencerdaskan, melatih, mendidik gitu. Mendidik dalam hal apa? Dalam hal kebencanaan. Bagaimana masyarakat, warga ini paham terhadap apa ancaman yang akan dihadapi. Bahwa ancaman itu adalah bencana itu semuanya pasti akan kena. Tetapi bencana itu ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Betul, gitu, betul Pak. banget, betul. Seperti banjir, itu bisa diprediksi Pak. Iya, betul. Ada ahlinya nanti yang akan menjabarkan itu, ayah. Betul. Iya. Jadi seperti apa nanti ketika ada banjir. Nah, ancaman bagi orang Lembang, terus orang Lembang itu adalah sesar Lembang atau patahan Lembang yang tadi digambarkan oleh Pak Ketua ya, bahwa sesar Lembang ini adalah pergeseran tanah yang itu per tahunnya itu 3 cm kalau nggak salah. Betul. Menggurat dari mulai ujungnya itu Gunung Palasari sampai Padalarang, panjangnya itu kurang lebih 29 km Pak. Patahan Lembang itu ya. Dan pergeseran kalau itu terjadi, tentunya orang Bandung terutama wilayah Lembang itu akan kena. Betul. Dan bagi kita apa manfaatnya mengenal informasi ini? Tentunya sejauh mana persiapan kita Pak? Ada kewaspadaan. Kewaspadaan, ada mitigasi. Betul. Kemana kita lari, apa yang kita bawa, terus nanti evakuasinya kemana? Betul. Nah itu, Iya. itu yang mengedukasi masyarakat terutama wilayah Lembang. Gitu, Pak. Betul. Iya terima kasih Pak Iwa dengan rekan-rekan sudah hadir mungkin. Paling tidak mungkin jadi edukasi yang baru nih buat masyarakat Lembang khususnya bahwa betul kita dilingkungi oleh berbagai gunung di sini ya. Jangan hanya merasa damai, merasa sejuk. Tetapi ada ancaman ternyata di luar itu bukan berarti kita mengharapkan ya Pak ya. Tapi antisipasi di mana Porel ini juga mungkin nantinya akan mendidik kita bagaimana kalau musibah itu terjadi. Itu mungkin yang jelas seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih Pak Iwa sudah hadir di sore hari ini. Mungkin terima kasih waktunya juga sudah meluangkan waktu ke sini. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan ketua tadi bisa nyambung tentu kegiatan Kopi Ngalagedai ini juga mungkin informasi mengenai latihan gabungan. Tadi belum disampaikan betul. Informasi mengenai latihan gabungan itu adalah upaya edukasi kita mendidik masyarakat terutama komunitas yang terlibat aktif dalam kebencanaan untuk bisa dilatih. Kita belajar bareng lah, insya Allah sharing. Nanti ada pematerinya, orang-orang yang ahli di bidangnya akan melatih kita bagaimana memitigasi bencana, bagaimana mengevakuasi dan lain sebagainya. Itu sebagian kecil ya. Dan nanti walaupun titik beratnya nanti di prakteknya itu vertical rescue atau penyelamatan korban di tebing, vertikal. Satu lagi penyelamatan korban di air. Ancaman bagi orang Lembang apa dah? Lembang mah moal aya cai. Asalnya nama terpenting sih karena belajar begitu. Enggak juga. Bisa jadi ketika
yang daerah-daerah kecamatan yang punya air ternyata korban di sana kerepotan, orang Lembang sudah dilatih bisa jadi membantu, menjadi backup gitu. Ilmu itu tidak akan jadi mubazir ya. Jadi selama kita mau menolong orang lain, maka Allah akan membukakan jalan bagi kita, gitu kan, di hadis oke. Mudah-mudahan. Iya, gitu saja Pak Minten. Ya, informasi lengkapnya nanti bisa dihubungi kepada panitia. Betul. Apa saja, tanggal berapa, apa saja yang dibawa dan sebagainya gitu. Ya mungkin di antaranya para ketua LMDH juga di sini kebetulan hadir, mungkin nanti bisa langsung ngobrol ya dengan dari Porel. Kami persilakan untuk mungkin juga nanti bisa kegiatan acara tadi belum sampaikan. Tanggal 30 Oktober sampai 1 November, jadi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Itu berlangsung tempatnya di tebing Citata 125 Pak. Iya. Citata 125 itu untuk vertikal, dan nanti prakteknya water rescue di Siti Ciburui Pak. Siti Ciburui. Iya. Insya Allah gitu ya. Iya. Kalau mau hadir di sana untuk melihat saja nggak apa-apa. Kita bincang-bincang dan sebagainya. Betul. Insya Allah Pak Iwa, insya Allah ya. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Iwa dari Perbagian Badan Porel, terima kasih untuk sudah hadir ya di sore hari ini. Terima kasih juga penjelasannya. Untuk yang hadir mungkin juga ini bisa jadi edukasi atau informasi yang bisa disampaikan kepada rekan, sahabat, ataupun karang taruna yang ada di lingkungan kita. Mungkin siapa tahu berminat untuk bisa gabung di kegiatan Porel ya. Ya, mungkin dari salah satu anggota ya yang merasa memiliki pengalaman tersendiri. Sebentar Kang Sandi. Bagi mungkin ini saya kedatangan tamu tadi. Oh iya, ada Teh Meme. Iya, selamat datang buat Teh Meme ya. Ya. Kalah mangkerano emang kapan? Iya, Teh Meme. Oh iya, ini Bang Oma masih ada tamu yang belum kita undang untuk ke panggung ya. Salah satunya ini mungkin dari komunitas kopi ya. Oh siap ya. Daftar namanya mungkin bisa di undang ya. Siap. Iya buat Teh Meme, silakan Teh Meme. Tepuk tangan buat Teh Meme. Ya ini dia Teh Meme ya, yang biasanya dulu bersiaran di acara Dangdut Pagi dan Informasi. Ya. Sekarang informasinya ketinggalan di kedua. Aduh, harap maklum. Ya baik Teh Meme. Ini juga ada masukan dari kita nih. Ada beberapa komunitas kopi yang sudah hadir, yang barangkali di sore hari ini juga mereka Budi. Ya kami persilakan untuk perwakilan dari komunitas kopi barangkali. Sekarang kebetulan sudah ada perempuannya di panggung, tidak perlu kerengsang seperti tadi. Kami persilakan Teh Meme untuk dipanggil saja namanya. Kami persilakan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterlambatan saya hadir di sini. Betul. Dan sebelumnya juga saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat merenang ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Disetrap. Didenda cenanya. Acaranya masih lama Teh Meme. Masih sampai lama. jam 6 ya, tenang saja. Sekarang Bang Omat jual jabron, nanti Bang Omat tidur, Teh Meme itu di Porel, ada juga dari Porel yang dari Bandung Barat ya. Selamat berjumpa dengan saya Meme di sini ya semuanya. Iya buat komunitas kopi juga ya yang di sini sudah hadir, selamat datang juga buat Pak Rudi, Rudal. Rudal. Teh Meme sudah kebagian kopinya belum? Belum, karena saya baru datang. Nanti. Pak Rudi atau Pak Rudal ya. Betul. Sama yang kedua adalah Pak Epi. Betul. Yang ketiga ada Pak Iwa. Selamat Iwa, datang betul. buat Pak Rudi, Pak Epi dan Pak Iwa tentunya ya. Oke. Pengusaha kopi mungkin Pengusaha kopi, oh ya. Untuk sore hari ini ya. Untuk acara selanjutnya mungkin kita panggilkan saja dari perwakilan dari pengusaha kopi, yaitu salah satunya. Oh, maaf. Dari pengusaha lemon ini mohon Saya maaf. ingatnya kan ini acaranya kopi ngalah kedai. Jadi saya Nyambungnya ke kopi ya. Pikiran saya kopi. Mungkin efek belum ada kopi buat saya di sini ya. Jadi agak Saya ralat. Saya ralat ya, tapi bukan pengusaha kopi tapi pengusaha lemon ternyata ada di sini. Ya kita panggilkan saja untuk menyingkat waktu. Betul. Buat Bapak Haji Ipi. Betul. Ipi apa Ipin? Bapak Haji Ipi, kami persilakan. Bapak Haji Ipi, saya Ipin. Haji Ipin. Oh iya. Bapak Haji Ipin. Bapak Haji Ipin, saya persilahkan untuk naik ke atas panggung Kami ya. persilakan Pak.
biasa ya. Iya. Di mana mereka mungkin sebagian besar hampir perkumpulan dari para pedagang atau para petani kopi, ya. Tentunya. Dari para kelompok LMDH yang menggagas satu tujuan mulia, yaitu ingin membuat sebuah panti asuhan untuk anak-anak yatim. Ini sangat luar biasa sebetulnya ya. Dan saya juga belum melihat sebetulnya adanya para tokoh-tokoh di masyarakat di Lembang yang hadir pada kesempatan kita bertemu seperti ini ya. Betul. Bagaimana kepedulian mereka bisa hadir, bahkan mungkin katanya para pengagung kita juga sebetulnya harus hadir. Ini harus tahu hadir, ya. iya. Di mana ada kelompok kecil masyarakat yang sebetulnya tersentuh hati untuk bisa membantu ya. Walaupun jujur saya melihat ini termasuk para pembersih sampah juga hanya dengan tenaga, mungkin belum keluar materi, tapi luar biasa kepedulian mereka dengan lingkungan. Betul ya. sekali. Dan ini wajib diberikan penghargaan yang tidak ditaruhan di bawah ya. Betul. Wajib diangkat ke permukaan yang jelas. Karena jarang-jarang ya di zaman seperti ini, apalagi di zaman yang serba sulit, serba susah sekarang ini. Betul. Ada tim relawan seperti beliau-beliau yang ada di depan saya ini. Iya. Makanya saya acung jempol buat tim Oren yang ada di depan saya. Betul. Karena memang antusias mereka itu sangat luar biasa. Kebanyakan di kita hanyalah penikmat dengan pengamat. Betul sekali. Ya? Kalau Tanpa pengamat bisa banyak, penikmat banyak ya. Penikmat tapi biasanya banyak. Pelakunya tidak ada ya. Iya. Kalau yang kritik sampah itu di mana? Nah, satu contoh kemarin saya jalan-jalan nih Pak Umaya, sedikit cerita nih ya ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak apa-apa kan ya? Yeah. Sedikit cerita nih, saya kemarin jalan-jalan ceritanya sama mitra M3 nih. Ke sepanjang jalan, padahal view-nya itu hutan pinus ya, sama seperti di sini. Tapi itu sepanjang jalan yang namanya sampah di mana-mana pasti ada. Betul. Itulah mungkin mereka yang membuang sampah di situ kurang kurang informasi tentang bahayanya membuang sampah di mana saja. Dan termasuk mungkin KTM salah satunya ini kawasan yang kita pakai saat ini. Pak 16 ini kan cenderungnya hutan ya. Iya, betul. Soalnya orang kalau bawa makanan ke sini buang di mana aja bebas gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Kang Asep tadi ya. Bukan kita yang kena dampak, tapi yang orang lain yang kena dampak itu kan sangat bahaya ya. Jelas itu yang harus kita waspadai mungkin. Maka dari itu kita sama-sama untuk membuang sampah pada tempatnya tentunya biar aman, biar bersih juga ya, jaga kebersihan buat semuanya. Kami persilakan untuk buat Bapak Haji Ipin. Kami persilakan ditunggu di atas panggung ya. Atau kami panggilkan Pak Haji Rosidin atau Bapak Haji Asep boleh ya. Persilakan ya. Yang mana ya ini Bapak Haji? Boleh bertiga juga Rosidin, langsung tampil di sini boleh ya. Boleh, persilakan juga ya. Kalau mau bareng bertiga di sini juga boleh mungkin. Mungkin ini juga terkait dengan dukungannya terhadap acara Kopi Ngala Gedai ya. Ya betul sekali. Walaupun judulnya hanya Kopi Ngala Gedai ini ya. Orang mungkin tidak tahu dikiranya kita hanya kopi di sini kemudian Ngala Gedai begitu ya. Orang Sunda mah Ngala Gedai itu malas biasa namanya. Tapi tidak. Kalau di sini Kopi Ngala Gedai itu tidak untuk bermalas-malasan. Tapi justru membuat kita menjadi semakin semangat ya. Memberikan motivasi. Betul yang sekali. Jelas, khususnya di acara Kopi Ngala Gedai ini yang diadakan setiap hari Jumat, tentunya dari jam 2 sampai jam 6 sore. Semakin banyak tiap minggu itu semakin banyak yang hadir ya tentunya. Karena memang informasinya sekarang sudah mulai meluas ya, melalui radio M3 juga. Betul ya. Dan kebetulan Ibu pimpinannya juga ada di sini ya. Selalu terdepan. Iya, selalu terdepan. Tapi kenapa beliau duduk di situ ya? Sekarang jadi OPP. Ibu pimpinan juga OPP. Ibu pimpinan kita sekarang jadi owner woman ternyata. Ya, dan yang jelas mungkin untuk kelompok Sugih Makmur juga saya tentunya secara pribadi berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya kelompok kecil nantinya yang melihat ya. Betul. Setelah disampaikan melalui tentunya 107,9 M3 FM, mudah-mudahan semakin meluas ya. Dan saya pun berharap yang hadir di sini kalau saat ini bisa datang seorang, besoknya mungkin Teteh akan bisa mengajak juga komunitas-komunitas yang lain untuk hadir di sini. Ya. Tidak hanya komunitas kita samakan ya. Betul. Bisa kita samakan persepsi ya, ya. Iya, betul sekali, betul. Saya yakin mungkin terlalu berat untuk kita, bahasa kasar ini orang mengatakan terlalu berat kita kalau untuk mengumpulkan uang 100 juta dari kantong sendiri ya. Tapi dengan banyak orang 1000 dari suatu orang, insya Allah 100 juta tidak terlalu sulit ya.
Saya harap juga gerakan-gerakan yang diadakan oleh baik Porel maupun RVL ini mudah-mudahan juga bukan hanya dilihat oleh masyarakat, paling tidak mudah-mudahan dari kelompok kepala desa saja dulu itu ada kepedulian ya. Kalau dari bawah sudah peduli, insya Allah ke atasnya pun nanti mungkin akan peduli langsung terjun ke lapangan. Iya, betul sekali. Iya, sekali lagi buat Bapak Haji Ipin, Bapak Haji Rosidin, Bapak Haji Asep untuk perwakilan salah satu di antara yang 3 ini boleh maju di sini, Pak. Diketahui juga bahwa hari ini, sore hari ini, sebentar lagi juga mungkin adzan asar ya Pak Oma ya. Nah sesudah adzan asar nanti bakal ada acara hiburan ya buat kita semua. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di depan saya, bisi mau karaokean Bu, boleh di sini. Daftar ke saya ya. Mau joget boleh, komo nyawer mah diantos. Wajib jenang. Ibu pimpinan wajib nyawer mah. Ini hiburannya sementara dari kita untuk kita Bu. Ya. Betul sekali. Biar tidak jenuh tentunya suasana pertemuannya ya nanti kita selesai. Biar lebih hangat ya bisa di sini joget-joget bareng-bareng bersama kita. Bapak Haji Ipin, sekali lagi panggilan buat Bapak Haji Ipin mana ya Bapak biar Haji hangat Ipin? di kopiannya lah. Oh iya tentu itu mah. Nuju ditambaheun cenanya. Siap. Ya juga terima kasih untuk kameramen ini yang sudah hadir ya. Ada Najwa juga terima kasih jadi kameramen lagi dari minggu ini ya. Untuk Anda juga yang hadir di kesempatan sore hari ini, sok maka yang mau tentunya melanturkan suaranya, nggak apa-apa kita hiburan di sini sambil latihan ya. Boleh ke depan ke sini, Teteh mangga, Akang mangga ya, kita sambil hiburan sambil menunggu juga untuk mitra M3 nih yang akan hadir juga di sore hari ini. Seperti minggu kemarin juga alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Juga dari LMDH yang mungkin belum hadir di kesempatan sore hari ini masih kami tunggu kehadirannya ya, dan juga kelompok-kelompok yang lainnya yang biasanya sudah hadir di kesempatan sore ini ya Teh Maya. Ya betul. Ya mungkin sebentar lagi berkumandang adzan asar ya Pak Oma ya. Betul. Sambil menunggu Bapak Haji Ipin, Bapak Haji Rosidin dan Bapak Haji Asep, mungkin kita akan break dulu untuk sementara ya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Setelah asar nanti masih banyak hiburan-hiburan, masih banyak acara-acara tentunya. Yang mau ngelis lagu, yang mau karaoke boleh di sini nanti bisa daftar ke saya ataupun ke Pak Oma juga boleh ya, mangga di atas. Untuk sementara kita break dulu ya Pak Oma untuk adzan asar ya. Iya. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe. Yeay!